Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Malika selaku dosen pembimbing mata kuliah logika. Kami dari kelompok 11, saya Aris Laila Makaromah dan teman saya Mbak Nafisatus Saadah. Kami akan menyampaikan tentang generalisasi. Dalam pokok pembahasan generalisasi ini diantaranya yang pertama, apa yang dimaksud dengan generalisasi, yang kedua, jenis-jenis logika induktif generalisasi, yang ketiga, macam-macam generalisasi, yang kelima, apa yang dimaksud dengan generalisasi ilmiah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan generalisasi? Generalisasi adalah Generalisasi dalam ilmu mantik disebut juga dengan istiqra atau istinbat. Generalisasi secara umum adalah suatu proses penalaran yang diukur dari sejumlah fenomena yang bersifat khusus dan mendetail menuju kesimpulan umum yang mempengaruhi seluruh fenomena sejenis dengan fenomena hasil dari pandangan individual yang dianalisis. Generalisasi dalam logika adalah suatu proses penalaran yang bertolak ukur pada sejumlah fenomena khusus atau individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena-fenomena sejenis dengan fenomena individual yang dianalisa atau yang diselidiki. Menurut Gorecraft, generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena tadi. Sama halnya dalam buku dasar-dasar logika yang menyatakan bahwa generalisasi adalah sesuatu yang beberapa kali terjadi dalam kondisi tertentu, dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Jadi, generalisasi akan mempunyai makna penting kalau kesimpulan yang diturunkan dari jumlah fenomena tadi bukan saja mencakup semua fenomena itu, tetapi juga harus berlaku pada fenomena-fenomena lain yang sejenis namun belum diselidiki. Generalisasi termasuk ke dalam penalaran induktif, yaitu proses penalaran yang bertolak ukur pada sejumlah proporsi berdasarkan pengamatan atas gejala dan sifat tertentu untuk menarik kesimpulan umum. Prinsip dari generasi induktif adalah apa yang terjadi beberapa kali dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi bila kondisi yang sama terpenuhi. Sama halnya dalam buku dasar-dasar logika yang menyatakan bahwa generalisasi adalah sesuatu yang beberapa kali terjadi dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Jadi, generalisasi akan mempunyai makna penting kalau kesimpulan yang diturunkan dari jumlah fenomena tadi bukan saja mencakup semua fenomena itu, tetapi juga harus berlaku pada fenomena-fenomena lain yang sejenis namun belum diselidiki. Generalisasi termasuk ke dalam penalaran induktif, yaitu proses penalaran yang bertolak ukur pada sejumlah proporsi berdasarkan pengamatan atas gejala dan sifat tertentu untuk menarik kesimpulan umum. Prinsip dari generasi induktif adalah apa yang terjadi beberapa kali dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi bila kondisi yang sama terpenuhi. Selanjutnya, kesesatan generalisasi atau analogi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya probabilitas penalaran yang ditentukan oleh faktor subjektif. Kesesatan induktif yang sering terjadi adalah tergesa-gesa, cepat menarik kesimpulan dari beberapa fakta. Faktor ceroboh menarik kesimpulan tanpa melihat kondisi lingkungan. Prasangka member penilaian tanpa memiliki fakta yang tidak cocok. Baiklah, saya di sini akan meneruskan presentasi dari Ibu Aris Laila. Melanjutkan dari macam generalisasi tidak sempurna, tidak menghasilkan kesimpulan sampai ke tahap pasti, akan tetapi proses generalisasi ini jauh lebih praktis dan ekonomis dari generalisasi sempurna. Para ahli logika menyebutkan bahwa proses generalisasi tidak sempurna adalah teknik induksi yang paling banyak digunakan dalam penyusunan pengetahuan.
Kesimpulan yang dihasilkan dari induksi generalisasi itu berbeda-beda kredibilitas rasionalnya atau probabilitasnya. Artinya, dalam induksi generalisasi tidak ada kesimpulan yang nilai kebenarannya pasti. Menurut Sukadjo, faktor-faktor probabilitas itu adalah sebagai berikut. A. Makin besar jumlah fakta yang dijadikan dasar, maka semakin tinggi probabilitasnya. Probabilitas dalam kesimpulan dan sebaliknya. B. Makin besar jumlah analogi di dalam premis, makin rendah probabilitas kesimpulannya dan sebaliknya. C. Makin besar jumlah faktor disanalogis di dalam premis, maka makin tinggi probabilitas kesimpulannya dan ataupun sebaliknya. D. Semakin luas kesimpulannya, maka semakin rendah probabilitas dan sebaliknya. Berdasarkan segi bentuknya, generalisasi dibagi menjadi dua, yaitu loncatan induksi dan tanpa loncatan induktif. Saya ulangi, generalisasi dibagi menjadi dua, yaitu loncatan induktif dan tanpa loncatan induktif. 1. Loncatan induktif bersifat loncatan induktif tetapi bertolak ukur dari beberapa fakta. Namun, fakta-fakta tersebut tidak mencerminkan seluruh fenomena. Fakta-fakta tersebut dan proposisi yang digunakan kemudian dianggap sudah mewakili seluruh persoalan yang diajukan. B. Tanpa loncatan induktif. Generalisasi ini, fakta-fakta yang diberikan cukup banyak dan meyakinkan, sehingga tidak terdapat peluang untuk dipatahkan. Contohnya, untuk menyelidiki bagaimana sifat-sifat orang Indonesia pada umumnya, dibutuhkan ratusan fenomena untuk menyimpulkannya. D. Syarat-syarat generalisasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam generalisasi yaitu 1. Generalisasi tidak terbatas pada numerik. Artinya, generalisasi tidak boleh terikat oleh suatu tertentu. Kalau dikatakan semua A adalah B, maka proposisi itu harus benar berapapun jumlah A. Proposisi tersebut harus memenuhi setiap dan seluruh elemen yang sejenis dengan kondisi A. Contoh, semua laki-laki itu tampan. 2. Generalisasi harus tidak terbatas secara spasi-temporal. Artinya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi harus berlaku di mana saja dan kapan saja. 3. Generalisasi harus bisa dijadikan bahan pengandaian. Maksudnya, dasar yang disebut contrary to fact conditional atau unfulfilled conditionals. Artinya, generalisasi dapat dijadikan bahan pengandaian jika kondisinya memenuhi syarat dan rumus pengandaian. Rumusnya yaitu fakta X, Y, dan Z adalah masing-masing bukan B. Ada generalisasi yaitu semua A adalah B. Pengandaiannya, andaikan X, Y, dan Z itu masing-masing memenuhi atau sama kondisinya dengan A, maka X, Y, dan Z itu masing-masing adalah sama dengan B. Contoh, faktanya Doni, Joni, dan Ali itu bukan perempuan. Generalisasinya, semua perempuan itu cantik. Pengandaiannya, andaikan Doni, Jono, dan Ali itu cantik, maka pastilah Doni, Jono, dan Ali adalah perempuan. E. Generalisasi ilmiah. Pada dasarnya, generalisasi ilmiah tidak berbeda dengan generalisasi biasa, baik dalam bentuk maupun permasalahannya. Perbedaan utama terletak pada metode, kualitas data, serta ketepatan dalam perumusannya. Generalisasi dikatakan sebagai penyimpulan karena apa yang ditemui dalam observasi sebagai sesuatu yang benar, maka akan benar pula sesuatu yang tidak diobservasi. Tetapi pada masalah yang sejenis atau apa yang terjadi pada sejumlah kesempatan akan terjadi pula pada kesempatan yang lain apabila kondisinya sama. Pada generalisasi ilmiah ada 6 tanda-tanda penting yang harus diperhatikan, yaitu 1. Datanya dikumpulkan dengan observasi yang cermat.
dilaksanakan oleh tenaga terdidik serta mengenal baik permasalahannya. Pencatatan hasil observasi dilakukan dengan tepat, menyeluruh, dan teliti. 2. Adanya penggunaan instrumen untuk mengukur dan mendapatkan ketepatan serta menghindari kekeliruan. 3. Adanya pengujian, perbandingan, dan klasifikasi fakta. 4. Pernyataan generalisasi jelas, sederhana, menyeluruh, dan dinyatakan dengan term yang padat dan matematik. 5. Observasi atas fakta-fakta eksperimental, hasilnya dirumuskan dengan memperhatikan kondisi yang bervariasi, misalnya waktu, tempat, dan keadaan khusus lainnya. Yang keenam, dipublikasikan untuk memungkinkan adanya pengujian kembali, kritik, dan pengetesan atas generalisasi yang dibuat. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan dari makalah di atas yaitu 1. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak ukur dari sejumlah fenomena yang bersifat khusus dan individual untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dan universal yang mempengaruhi seluruh fenomena sejenis. Nomor 2. Logika induktif generalisasi dibagi menjadi 4, yaitu A. Generalisasi empirik, B. Generalisasi berpenjelasan, C. Reliabilitas generalisasi, D. Generalisasi dan hukum. Nomor 3. Macam-macam generalisasi yaitu A. Generalisasi sempurna, B. Generalisasi sebagian atau tidak sempurna. 4. Syarat-syarat generalisasi yaitu A. Generalisasi tidak terbatas oleh numerik, B. Generalisasi harus tidak terbatas oleh spasi temporal, C. Generalisasi harus bisa dijadikan bahan pengandaian. Kesimpulan nomor 5. Generalisasi ilmiah pada dasarnya tidak berbeda dari generalisasi biasanya. Yang membedakan adalah metode yang digunakan, kualitas data yang dihasilkan, serta ketepatan dalam perumusannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila makalah kami terdapat kekurangan dalam segi apapun, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.